benar-benar aku sendiri aja gitu, kayak utang 700 juta dilunasin gitu aja gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini aku mau menceritakan tentang cerita pengalaman orang lain. Oke, jadi seringkali aku buat video itu tentang pengalaman pribadi aku, dan ini aku mau ceritakan pengalaman pribadi orang lain yang ceritanya itu dia nge-DM aku dan dia share ceritanya ke aku. Oke, buat kalian yang sudah penasaran, jangan lupa pertama subscribe dulu, karena subscribe itu bisa buat aku lebih semangat lagi buat video. Dan maaf, aku udah jarang buat video karena kemarin aku benar-benar nggak bisa mengatur waktu karena aku sakit gitu kan. Jadi mohon kepada teman-teman buat doanya, semoga aku sehat selalu, semoga kedua orang tua aku sehat selalu, semoga saudaraku sehat selalu, dan kalian semua sehat selalu serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat, amin. Oke, buat kalian yang sudah penasaran, ini dia videonya. Yaps, jadi kemarin itu ini aku bacain DM-nya dulu ya, biar kalian itu mana ya, nanti dulu. Mau bunyi kucingku kucing rumahan, tapi bukan kucing yang kucing anggora. Iya, apa sih, siapa yang nanya gitu. Nah, jadi isi pesannya itu ada yang lewat DM, ada juga yang lewat komentar. Cuman nggak tahu kenapa yang di komen itu udah dihapus, aku juga nggak tahu. Tapi yang di DM masih, dan itu kayak buat aku juga terharu juga, kayak terharu juga dengar ceritanya ini. Agak sedikit nggak percaya kalau seandainya kita belum ngerasain keajaiban sholat itu sendiri. Cuman memang aku beberapa kali ngalamin hal yang kayak nggak masuk akal, tapi itu benar-benar kejadian setelah mengamalin sholat, sama kayak cerita ini. Dan buat kalian yang ngerasa nggak mungkin sebegitu mudahnya karena sholawat, mungkin kalian harus benar-benar mencoba, benar-benar ngamalin sholawat, benar-benar mendawamkan sholawat gitu kan, biar kalian tahu sendiri bagaimana khasiatnya. Jadi kayak gini, kayak misalnya kita bilang, itu rasa baksonya enak loh yang di sebelah situ gitu, aku bahkan ketagihan gitu. Tapi si orang yang kita ajak ini nggak pernah ngerasain bakso itu, mungkin mereka masa sih gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang belum ngerasain, coba dulu gitu kan, coba dulu, apa salahnya. Dan bersalawat itu nggak rugi kok gitu. Nah, di sini dia cerita, ini panjang lebar, kalian bisa lihat gak sih, kayak gitu. Dan ini sampai aku buat snap, ini aku mau kirim buat snap. Jadi buat teman-teman yang satu kontak sama aku bisa ngelihat pengalaman yang aku share gitu di WA aku atau di Instastory Instagram aku. Buat kalian yang nanya buat kalian yang nanya, Kak, nama Instagramnya apa? Nama Instagramnya nanti aku tulis di bawah, Nurbaiti ya. Penasaran ya? Yaudah deh, nanti aku tulis di bawah, atau enggak aku tempelin di sini, atau di sini. Pokoknya nanti aku share kalian Instagramnya buat kalian yang sering nanya, Kak, Instagramnya apa gitu. Aku bukannya pelin, nggak mau kasih tahu Instagram aku gitu, tapi kayak aku ngerasa nggak mau di follow sama orang yang modus gitu. Ya ampun, GR banget ya. Nanti buat kalian yang mau juga bergabung di WA aku, silahkan nanti tulis aja kontak WA-nya atau lewat DM, Kak, tolong masukin nih
nomor WA aku ke grup kakak. Nanti aku buat grup buat kita semua teman-teman yang mau saling sharing tentang pengalaman sholatnya. Seandainya kalian malu buat menceritakan pengalaman kalian di komentar, kalian kan bisa ngontak aku atau ke admin atau ke grup kita gitu, biar yang lain bisa melihatnya. Jadi balik lagi ke topik. Di sini dia itu punya hutang 700 juta. Kelihatan nggak sih nih? Ini kayak tuh 700 juta gitu. 700 juta. Nanti aku tempelin deh screen-nya di sini di layar kalau aku nggak lupa ya. Ini aku bacain ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Kemarin saya baru merasakan dahsyatnya khasiat sholawat ini. Maksudnya sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Saya pengusaha kecil yang bangkrut sekitar 2 bulan lalu. Jadi 2 bulan lalu dia bangkrut gitu. 2 bulan lalu, sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu itu dia bangkrut. Lalu dia punya hutang itu sekitar 700 juta. 700 juta kawan-kawan. 700 juta itu bukan uang yang sedikit ya. Itu kayak kita yang punya hutang, bukan kita ya, kayak aku aja yang punya utang 70.000 aja kepikiran terus gimana nih cara bayarnya. Nggak enak ya, apalagi ngutang sama teman. Nggak tahu kalau kalian. Sekitar 700 juta. Ketiga, dia tuh udah bener-bener jatuh gitu kan. Ketika udah bener-bener jatuh dan bener-bener bangkrut gitu. Terus di sini dia bilang, awalnya saya bingung ini ya mungkin. Awalnya saya bingung harus berbuat apa. Kesana kemari saya usaha untuk membangkitkan usaha saya, tapi tidak berhasil. Malah terus menerus bertambah masalah dan ujian datang silih berganti. Jadi ya Allah, ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga kita selalu diberi kemudahan dengan sama Allah ya, diberi perlindungan oleh Allah gitu. Maaf ya, karena rumah saya di pinggir sungai, jadi itu lalu lintas di belakang juga ribut gitu. Jadi setelah bangkrut, dia bangkrut gitu. Nah, setelah dia bangkrut, dia punya utang 700 juta. Kemudian dia udah benar-benar bingung mau gimana lagi, mau cari bantuan kemana lagi. Udah kesana kemari mau cari bantuan tuh nggak ada sama sekali. Kemudian setelah sudah punya hutang 700 juta itu pun masih ada cobaan lagi, silih berganti, nggak putus-putus gitu. Bayangkan aja kalau ini kejadian sama kita mungkin yang nggak kuat gimana. Karena itulah Allah memberi cobaan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah, di sini udah sudah dapat ujian. Terus di sini juga dia bilang hingga akhirnya 2 bulan yang lalu, jadi dia kan udah bangkrut 2 tahun yang lalu, punya utang 700 juta. Terus cobaan itu silih berganti gitu. Dan sekitar 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu saya niat sholat tahajud. Jadi awalnya dia sholat tahajud, dia niatin dalam hatinya mau benar-benar sholat tahajud. Abis itu ngamalin sholawat 1000 kali dengan hati pasrah. Jadi dia sholat tahajud, sholawat, dia pasrahkan semua kepada Allah, dia serahkan kepada Allah gitu ya. Tahajud, abis itu ngamalin sholawat ini 1000 kali dengan hati pasrah, terus menerus. Jadi kayak dilakuin terus menerus gitu, kayak kita kalau mengayuh sepeda walaupun lambat, walaupun apapun, tapi kalau kita terus pasti kita sampai pada tujuan kita gitu dengan hati pasrah ya. Nah,
terus menerus memohon untuk dibebaskan dari lilitan hutang. Jadi dia mohon kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah masalahnya, dia minta bahwa hutangnya ingin dibebaskan gitu, ingin dilunaskan gitu, karena saya benar-benar sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Dia bilang lama dia nunggu nih, saya nunggu belum juga terkabul, hingga saya hampir putus asa untuk ngelanjutin ngamalin sholawat ini. Tapi saya tidak menduga keesokan harinya bos saya tanpa saya minta mau melunaskan hutang-hutang saya. Ya Allah Rabbi. Jadi dia udah sholawat, udah sholat tahajud selama 2 bulan itu, dia benar-benar kejar tuh sholawat tuh ya, dia benar-benar pasrahin ke Allah gitu, dia kembalikan masalahnya kepada Allah. Dan ya kita manusia juga kadang gimana sih kok nggak lunas, gimana sih kok kayak nggak ada jalan sama sekali, padahal udah mepet waktu tuh, udah waktunya bayar, udah waktunya apa gitu kan. Dan alhamdulillahnya nih si bosnya, tanpa dia minta, tanpa dia ke rumah bosnya, tanpa dia mohon-mohon sama bosnya, Allah menggerakkan hati si bosnya ini untuk melunasin hutang-hutangnya. Dengan rasa haru saya sujud syukur. Ketika itu juga saya benar-benar terharu atas keajaiban ini. Tidak hanya itu, dan terus mendapatkan pesanan maksudnya yang bertubi-tubi. Jadi si tokohnya ini itu terus saja bertubi-tubi mendapatkan pesanan dari pelanggan gitu kan. Setelah hutangnya lunas, dia bangkit lagi ya. Saya benar-benar merasa terlahir kembali. Karena hutang-hutang saya sudah lunas, saya hanya ingin berbagi pengalaman. Jadi dia udah ngerasain keajaiban sholat nih. Saya hanya ingin berbagi pengalaman ya. Semoga teman-teman juga dapat barokah dari ngamalin sholawat ini. Amin ya Allah ya. Itu tadi cerita yang benar-benar aku sendiri aja gitu, kayak utang 700 juta dilunasin gitu aja gitu, kayak ya Allah gitu. Coba kita yang dapat 700 juta itu ya. Jadi buat kalian yang punya pengalaman tentang sholat juga, keajaiban sholat juga, tolong dong komen di bawah biar kita bisa sharing, biar kita bisa bisa saling berbagi ilmu dan bisa membuat kita terus semangat bersholawat gitu, dan menduniakan sholawat, membumikan sholawat gitu kan. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, yang nggak suka boleh dislike juga nggak apa-apa, aku nggak bakal marah. Dan buat kalian yang ngerasa kalian dibodohi oleh video ini, silahkan komen juga di bawah, nggak apa-apa. Buat kritik saran juga ya, terserah kalian, itu mau kalian komen apapun terserah kalian. Karena ini aku kayak terhenyu hatinya, kayak aku harus nih berbagi pengalaman orang ini. Dan karena orang ini juga yang nge-DM kan, yang ibaratnya yang kalimat di bawahnya itu dia pengen benar-benar share pengalaman dia gitu kan. Dan ini aku tinggal menyambung tangan aja, kayak gimana sih bahasanya tuh biar enak didengar. Kayak ini orang cerita gitu, dia pengen cerita dia biar orang termotivasi gitu, dan ini aku ceritakan kepada kalian. Oke, itu saja yang bisa aku ceritain, karena memang dia nggak ada hanya segitu aja. Dan maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah dalam penyampaian aku yang kurang enak didengar, aku mohon maaf. Karena itu tolong dong komen di bawah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.